Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 11 Juli tahun 2021 adalah hari Minggu biasa ke-15. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Amos pasal 7 ayat 12 sampai 15. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, 'Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel.'" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya,
yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 6 ayat 7-13. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan, boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kita telah menjadi rasul untuk dunia. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan kuasa untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Ia mengutus mereka untuk memberitakan kabar baik, kerajaan Allah sudah dekat. Untuk alasan inilah mereka disebut rasul, karena yang dimaksud dengan rasul adalah yang diutus. Maka rasul adalah orang yang diutus Yesus untuk suatu misi. Kata misi itu sendiri berarti perutusan. Para rasul adalah orang-orang yang memiliki misi karena mereka diutus oleh Yesus. Tampaknya perutusan para murid cukup menantang karena Yesus meminta mereka agar tidak membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat, roti pun jangan, tanpa bekal dan uang, padahal itu tentu diperlukan untuk perjalanan misi seperti itu. Mereka diperbolehkan memakai alas kaki, tetapi tak boleh memakai 2 baju. Tetapi, mengapa Yesus meminta murid-muridnya untuk tidak membawa semua barang itu? Karena Yesus menginginkan satu hal, agar murid-muridnya tidak terikat pada hal-hal duniawi, tetapi hanya memiliki satu pikiran dan satu hati untuk Tuhan, memiliki hati yang tidak terbagi untuk mengabdikan dan menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Yesus menghendaki agar para murid menyadari bahwa mereka hanya memiliki satu kewajiban, satu tujuan, satu misi, yaitu menyampaikan kabar baik kepada siapa mereka diutus. Kita juga pada bidang-bidang tertentu
dipanggil dan dipilih untuk suatu misi atau perutusan. Dengan jelas Rasul Paulus menjelaskan keterpilihan kita sejak awal dunia ini. Ia berkata kepada jemaat di Efesus, "Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan-Nya. Dengan kasih, Allah telah menentukan kita menjadi anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dianugerahkan-Nya kepada kita dalam Dia yang dikasihi-Nya." Seluruh hidup kita tentu ditandai dengan keterpilihan kita sebagai anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, kitalah pewaris rahmat dan kasih karunia Allah, bukan terutama untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kita teruskan kepada pelbagai macam orang dari generasi ke generasi. Itulah misi kita. Maka, semangat sebagai anak-anak Allah dalam diri kita itu perlu disadari dan dihayati, agar kita dimampukan untuk dengan penuh sukacita dan kerelaan hati menjalankan misi itu. Saudara-saudariku terkasih, sebagai orang Katolik, kita memiliki perutusan untuk menyampaikan kabar baik Kristus di dalam keluarga kita. Pertama-tama kita sendirilah yang perlu diperkuat agar menjadi pribadi yang sungguh-sungguh kuat dalam iman dan setia dalam tugas dan tanggung jawab kita. Kedua, kita perlu menanamkan kepercayaan agar Kristus di dalam setiap anggota keluarga, karena setiap keluarga adalah gereja kecil yang disebut gereja domestik, gereja di rumah, dan orang tua adalah pemimpin gereja di dalam rumah tangga. Ketiga adalah kita perlu mewartakan kabar baik kita di tengah gereja dan masyarakat. Kesaksian di tengah gereja akan tampak lewat kesetiaan kita hadir di gereja dalam perayaan Ekaristi dan perayaan gerejani lainnya, serta berperan serta dalam aktivitas kegerejaan dimanapun kita berada. Kesaksian untuk masyarakat bisa nyata lewat teladan hidup kita yang baik di antara keluarga-keluarga tetangga di sekitar kita, di tempat kerja dan aktivitas kita, atau siapa saja yang kita jumpai. Misi kita tidak hanya berarti berkhotbah atau berbicara. Misi juga berarti memberikan kesaksian tentang kabar baik lewat cara hidup kita, tidak hanya dalam perkataan kita, tetapi juga dalam sikap dan perbuatan kita. Sebagai pemimpin gereja domestik, kita memiliki peran tertentu dalam keluarga kita, yaitu menjadi teladan bagi keluarga kita. Dengan memberikan contoh yang baik, kita mewartakan Injil kepada anak-anak kita tanpa kata-kata. Kita mewartakan Injil secara tidak langsung dalam keheningan lewat perbuatan kita sebagai ekspresi iman. Kita adalah pengkhotbah dalam keheningan. Jika seorang kakak memberikan teladan yang baik kepada adik-adiknya, maka ia membantu orang tuanya untuk memberi kesaksian hidup di dalam keluarga. Kebanyakan dari kita tidak belajar sendiri tentang tradisi doa dalam gereja. Kita mengetahuinya dari orang tua lewat apa yang mereka ajarkan, lakukan dan tunjukkan dengan berdoa rosario, mengikuti perayaan Ekaristi, devosi kepada Bunda Maria dan Orang Kudus, dan lain-lain. Maka,
Sebenarnya kehidupan keluarga sangat penting untuk misi ini, untuk memberi teladan yang baik kepada keluarga dengan menjalani kehidupan Katolik kita sebagaimana mestinya. Jika setiap anggota keluarga melakukan ini semua, kita sendiri akan menyadari bahwa kita telah menjadi saksi yang hidup akan firman Allah dan saksi dalam menjalankan iman kepercayaan kepada Tuhan. Semoga demikian. Amin.